Ya prosesnya piye? Nah, ini prosesnya dari prosesnya dulu. Pembuatan. Dari menikah, waktu orang menikah, dari menikahnya dulu seperti apa? Waktu proses membuat anak itu seperti apa? Waktu kekuk, nah itu. Nah itu disuwuk sih apa enggak? Didungane apa enggak? Kok malah duwe anak kok apa? Mbok wetik ini iki. Nah itu tadi. Itu supaya justru mempengaruhi kehidupan anak tersebut. Karena waktu membuat asal-asalan, wis grudak-gruduk ya gitu. Wis grudak-gruduk wis. Kita memberinya dengan hasil yang halal, insya Allah anak kita itu juga menjadi anak yang baik, anak yang berguna kan begitu. Misalnya contoh aja, anak kita nakal, tuturi ora kena, ora tau sapa omah, angger jam itu bengi metu, engko mulai subuh, mendem pisan, aduh wis. Wis bengi ora mulih malah subuh isuk. Kandhane angel. Mlebu kiwa mlebu tengen. Wis ra dirungokne wisan. Mlebu kuping kiwa mlebu tengen. Judek mikirne. Ini begini, orang tua kita ini udah susah merawat kita sejak bayi. Nah, apalagi ibu ini yang paling susah, yang paling berat kerjaannya. Tidur keri dewi. Tangi dhisik dhewe. Nah, menyiapkan makanan, menyiapkan bekalnya anak untuk sekolah, mandiin anak sekolah. Pagi-pagi sudah mandiin anak, masak dan sebagainya. Belum nyuci ya itu. Nanti malam mencerika nyinaoni anake. Bapak wis turu dhisik. Ibu turune keri dhewe ibu. Sebetulnya begini, Mas. Orang tua ini meminta kepada anaknya tidak minta apa-apa, sebetulnya enggak minta harta benda, baju yang bagus, uang yang banyak, emas atau intan kita enggak minta. Hanya melihat senang kita aja, Mas ya. Untuk melihat anaknya berhasil udah senang. Mas. Melihat anaknya sekolah pinter itu aja sudah senang. Anak yang manut itu senang. Karena tugas anak kepada orang tua cukup satu ya, Mas. Menyenangkan. Nyenengne atine wong tuwa. Nyenengne atine wong tuwa. Mosok ora iso. Wis kuwi anake kerja ya. Anake kerja, ada kerjaan. Bayaran. Tuweke rokok bapake. Lah ibuke itu kok senengane. Nah, seneng ibuke cekeli duit. Ibu cek duit. Lah kuwi mlayune ning ngene bapake. Kalau gitu tuku bumbon, buat keluarga. Nah, jadi kalau untuk bapaknya nanti belikan rokok. Kalau bapaknya ngerokok, enggak ngerokok kan permen naik. Nah, itu kan permen bagi mut-mutan. Terus ngeten ya, tugas anak kepada orang tua mereka cuma nyenengne atine apa? Nyenengne atine. Ini untuk tugas anak seperti itu. Tidak ada yang lain. Bukan orang tua ini minta di donya benar ngomong wis. Enggak diminta sama orang tua. Ibaratnya begini, Mas. Orang tua kita ini kalau melihat anaknya udah bekerja, udah seneng. Ngerti. Nah, seneng, Mas. Kadang dikasih apapun dari pemberian anak ini, mangane kadang ora kolu. Ono iku, Mas, ono. Mangan ora kolu. Iki pirang arepe mangan. Iya kan anakku biyen ngene. Ora mentolo, mangane ora mentolo. Kadang masih banyak anak-anak yang kadang ya ngawur. Kalau anak wani dituturi bantah, wes. Golek wani karo wong tua,
wani karo bapak, wani karo ibuke kualat kowe nyemplung nang neraka. Ini karena dijawab. Sampeyan wis tau rono. Lah, iki wis repot musuh anak ini iki wis. Sampeyan wis tau rono. Nah ini, waduh, ini Mas, ada cerita. Nah, cerita. Ini saya pernah bertanya dulu pada anak-anak itu Mas. Waktu itu belum musim HP. Nah, belum musim HP. Ya, belum musim HP. Ini waktu saya masih di perantauan. Di perantauan waktu dalam rangka menebang kayu, menebang di hutan. Ada anak-anak. Dek, mau tanya, di mana di sini wartel? Wartel, tulisannya namanya wartel kan ya. Adanya itu belum musim HP. Masih adanya yang masih banyak di jalan-jalan tuh wartel. Wartel dan telepon umum tapi wartel. Nanti kalau sampean kasih tahu, saya kasih tahu tempatnya surga. Ya, tempatnya surga. Ya iya dijawab kok. Nah, sampean itu loh. Wartel aja gak tahu kok. Masuk ngasih tahu surga. Nah itu. Ya rasa jawab deh kelejingan ya anu. Kebetulan yang saya tanya pas anak yang pinter gitu. Anak yang cerdas. Yang surga aja gak tahu. Kok anu wartel aja gak tahu kok. Mau ngasih tahu surga. Ya dibalik Mas. Ya kelejingan lah. Ya. Masa wong tua ya kelejingan ya ngono. Pinteran kuwile, Ya kira melakukannya adong alas Berdo waktu itu masih hutan. Waktu itu masih hutan. Mau ke kota tempat wartel itu aja udah jauh, jalan kaki jauh. Beda dengan sekarang udah diaspal oleh Pak Jokowi. Nah itu untuk tugas seorang anak kan begitu. Yaitu hanya menyenangkan. Satu aja, cuma menyenangkan hati orang tua ya aja. Tidak minta apapun beliau. Tidak minta emas permata, tidak minta bagus. Cukup satu, menyenangkan hati beliau. Ini gitu. Kita sudah menyusahkan kepada orang tua kita, ini sudah menyusahkan. Mulai dari bayi, dari kandungan, malah lahir sudah menyusahkan. Kadang ada Mas, nanti udah menikah, anaknya udah menikah, punya anak. Nah nanti kan dititipkan lagi sama orang tuanya, ya nyusah nih meneh. Waduh wes, terus wong tuane dhewe ku lereni lho kapan, senenge kapan, susah tok ya. Biyen makmu. Biyen makmu. Saiki dlondonge. Aduh wes, nggak kuat kan. Memang zaman sekarang ngoten memang. Iya. Sekarang itu penting seperti itu. Betul. Begini Mas, kalau sekarang semua itu kalau sekarang ini sepertinya yang sering kita temui, segala sesuatu itu diukur dengan uang. Nah contoh, misalnya ada anak ini sudah sukses Mas, ini cerita ini ya, anak ini sudah sukses. Orang tua datang, ibu kita misalnya, ibu datang, ibunya datang, lewat depan rumah sih nggak boleh, ya harus lewat samping rumah. Sedangkan samping rumah ini ada sumur. Nah, mak lewat atas sebelah hai, kalau tolong ucekno kumbahanku, ya, itu banyak terjadi. Nah ini orang tua ini mau mengunjungi karena kangen kan gitu, maka kalau umbah-umbah. Tapi ya merintahnya dengan cara halus, lewat samping omah ae. Kalau tolong ucapno kumbahanku. Nah, iki menyuruh. Ini ya Pak iki jan gregetne iki wong iki ani. Gregetne. Ngongkon tapi dengan cara yang lain kan gitu. Arep muni, "Mak unggah mbahno kae." Kan ora penak, ora penak. Mak liwat samping omah. Ya omah sebelah ae. Kalau tolong ucap nombanku, ini pasti ada yang terjadi seperti ini, pasti ada. Pasti walaupun di tempat kita di sini nggak ada, tapi di tempat yang lain mungkin ada. Tapi mudah-mudahan nggak ada lah. Kasihan orang tua kita. Jauh-jauh datang
pengen nyambangi putune lah. Pengen nyambangi putune, wis malah kon ubah-ubah. Ada alasannya. Jangan lewat situ mah. Jangan lewat depan, lewat sebelah rumah aja. Tak ada cucian sedikit sampai cucikan. Nah, ini yo greget kata-kata ini kalau yang bisa memahami. Iya. Kata-kata yang menjebak ya. Kata-kata menjebak. Tapi lek wong tua sing ngerti, wis paham, pasti muni ngene, batine diamput ngono wae. Harus kurang ajar. Gimana kok ubah-ubah. Engko mari ngono wis urung mari Mas, belum selesai di situ. Belum masak. Nah, nanti mamake kemasak pisan. Mak masakno kamu aku tuku kacang karo bayam. Nah, kacang karo bayam. Kae sarinya bening. Ora kok pangantah ya. Nah, iki. Wes nggih kremesen entah-entane, Nduk. Nah, aku ngono. Wes jan. Ya karena kesabaran seorang ibu pasti dilakukan. Betul ya. Nah, pasti dilakukan. Nah, seharusnya kita bisa belajar dari seorang ibu kesabarannya kok. betul. Seorang ibu ini walaupun susahnya bagaimanapun tetap beliau berjuang untuk anaknya. Kadang ya anak itu Mas kadang yo sing go apleki wis, gapleki tenan anake. Memang dikembalikan lagi kan prosesnya piye? Ya prosesnya piye? Waktunya Nah, dulunya Mas. ini prosesnya dari prosesnya dulu. Pembuatan Dari menikah, waktu orang menikah, dari menikahnya dulu seperti apa. Nah, waktu proses membuat anak itu seperti apa. Waktu kekuk, nah itu. Nah itu disuwuk sik apa enggak, nah, didungane apa enggak. Kok malah duwe anak kok apa? Mbethik ini iki. Nah itu tadi. Itu semuanya justru mempengaruhi kehidupan anak tersebut. Karena waktu membuat asal-asalan, wis grudak-gruduk ya gitu. Wis grudak-gruduk wis. Ayo cepat. Nah, kalau kita seperti itu kan ingat sama Kiai saya di Ponorogo. Seperti Gusti Kiai Zaid, Anwar Zaid. Kulwele suwen. Nah, itu dablek bukan aneh tenan Mas. Nah, dablek. Walaupun ada juga kadang juga anak ini ada yang greget nih. Walaupun anak orang-orang baik-baik, anaknya kiai belum tentu juga. Kadang gini Mas, yang sering menggoda kita anak yatim. Nah, anak yatim ini kadang menggoda kita. Kalau kita tidak sabar, kita terjebak kenakalannya, betul. Mulai dosanya dhewe lah. Ya, supaya kita ini berdosa kepada supaya mangkel. Lek mangkel kan ada malah dosa karo anak pegel. Nah, itu pasti kita berdosa dengan anak yatim tersebut. Tapi kebanyakan anak yatim ini pasti nakal. Saya ketemu itu bandel. Ya, itu. Tapi kadang ngeluh ya Allah ngono tok wis. Ya iling-ilingnya anak yatim malah walaupun kita ini marah atau makel jadi ditahan. Jangan sampai kita ini marah sama dia. Karena dia ini kan hanya ya itu maklum tidak ada orang tuanya, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mendidik kan begitu. Tapi kalau yang orang tuanya ini masih lengkap, nah itu orang tuanya bisa lengkap. Ini yang salah anaknya apa orang tuanya? Ada kesalahan apa ini kepada si anak ini atau orang tuanya? Nah, atau waktu pas gini biar orang gitu ngomong, ini apa itu mengapa orang tuane perbuatan orang tuanya pasti ditiru Mas. Soalnya anak tadi bisa jadi fitnah. Betul Mas. Gelondonge sapa? Ya, pasti orang tuanya kena orang tuanya pasti kena. Arek tawuran, anake sapa? Nah, anaknya si Anu, nah itu. Anake si Waduh wis. Anake si A.
anak si A. Pasti orang tua Pasti kena imbasnya juga. Walaupun orang tua yang di rumah ini nggak tahu apa-apa itu. Numpak motor barbar ngarepe orang di sopan santun. Ana wong dorong mau digas. Wis anake sapa kae wis wong tuane neh sing kena. Ha kuwi. Orang mungkin iku putune sapa ngoten ya. Enggak. Pasti anake sapa kae. Tanggane sapa gak mungkin. Nah, itu Mas. Jadi untuk anak-anak semua, untuk dulur-dulur semuanya. Ini yang sudah punya, yang berkeluarga, yang sudah punya anak, kita didik. Walaupun yang belum keluarga bisa diterapkan ini. Belum bisa. Yang justru yang belum berkeluarga ini kita bisa berusaha menyenangkan hati orang tua gimana? Manut. Yes. Aja metu bengi-bengi. Nah. Nyenengne wong tuwek. Pinter, beneh, ya wis ngerti. Lek wedok ya misalnya kalau perempuan membantu ibu nyuci, masak, nyetrika, itu bantu. Pasti orang tua senang dibantu itu. Itu penggane dolen ae. Waduh wis. Wong tuane bengok-bengok tok. Nggih. Nanti nduk metu dilu ada sedina, Mas. Nah iku. Dilu sedina. Lah suwe sak pira? Sak minggu. Ya iku, Mas. Nah, itu, Mas. Jadi tugas seorang anak ini adalah menyenangkan hati orang tua. Siji to, Men. Masa ora iso rek. Kita usahakan menyenangkan hati orang tua. Mumpung yang masih punya orang tua lengkap. Bapak dan ibu masih lengkap, masih ada. Nah, ini. Kalau ibu saya jauh. Ini. Orang tua saya jauh di Kalimantan Utara sana, Mas. Nah, itu jauh. Tapi ya tetap kita ditelepon. Nah, lewat telepon kita berdoa supaya kita dipanjangkan umur, bisa bertemu kan begitu. Itu, Mas. Kalau waktu telepon, waktu telepon sama orang tua yang jauh ini, susah kita jangan diperlihatkan. Nah, kita ceritakan yang senangnya saja, supaya orang tua kita ini senang. Susah-susahnya kita waktu kita hari-hari jangan diceritakan, supaya tidak jadi pikiran, kan begitu. Kan tugas anak menyenangkan. Ya, tugasnya kita ada tugas anak ini menyenangkan hati orang tua. Kalau kita di perantauan misalnya, menelpon, kita ini kesusahan, kita telepon ngomong pada orang tua, pasti orang tua itu mikir, Mas. Sedih. Makanya kalau menelpon ngasih kabar ke orang tua, kita kasih kabar yang baik-baik saja. Nah, supaya orang tua kita ini senang. Yang sakit jangan diceritakan. Nah, itu jangan diceritakan. Nggak usah, itu kita tanggung sendiri saja. Yang senang-senangnya saja kita ceritakan supaya orang tua kita ini senang. Nah, baru kita belum makan, ceritakan kepada orang tua. Pasti tanya, wis mangan deh, wis mangan dok. Jawab saja, sudah makan pakai lauk ayam goreng misalnya. Orang tua seneng. Lalu ditelepon, wis mangan dok, wis mangan deh. Durung adang wis. Engko malah wis pemahaman sih, Pak. Wong Yahmene kok durung masak. Kuwi nyapo ae, pasti begitu. Mikir. Nah, ini untuk anak-anak, untuk remaja ini. Mosok ora iso nyenengi atine wong tuwek. Dhewe manut iki wis wong tuwek wis seneng lho. Manut wis. Apa sing dikandakne iku manut. Tapi orang tua juga begitu. Nah, kita nggak bisa sebelah tok, Mas. Kita harus keduanya. Harus sinkron. Nah, tugas orang tua juga mendidik anak di rumah. Kayak yang di sekolah ada tanggung jawab guru. Tapi kalau di rumah ini tanggung jawab orang tua. Kita mendidik sopan santun. Akhlak. Ini belajarnya, kalau akhlak ini kita belajar mengaji. Kita serahkan kepada Pak Kiai. Nah, kita terdekat. Kalau mondok monggo. Kalau mondok ini kelasnya mondok ini harus yang sudah SMP, Mas. Nah, SMP.
Ini untuk SD ini adalah ngaji di kampung-kampung ini kan ada pengajian biasa saja. Memang tugas orang tua itu terjalin ini Gula mentah supaya menjadi anak yang baik. Gitu. Betul. Terutama supaya berguna bagi bangsa dan negaranya, itu kan. Lah itu kan kaduan, ya cukup keluarga. Karena yang paling berharga ini adalah keluarga kita ini begini, ngumpul rukun bagus, silaturahminya tersambung bagus, orang tua kita pasti senang melihat, oh anak-anakku benih kabeh riyo, wong anaknya ngumpul, seneng mas, seneng mangan bareng. Ya. Kadang begini mas, saya ini jarang ketemu sama orang tua kita, saya ini bukan jarang lagi, 3 tahun 4 tahun sekali. Nah, karena saya begini, mak, aku kangen turu neng pangkone sampean, loh, turu mas, beda ini pangkone ibu, turu, iya keturun tenan loh, ini pangkone kangen, walaupun orang tua kita ini tidak seperti yang dulu, ya masih gemuk, masih badannya bagus. Kalau sekarang kuru sekarang udah tua, umurnya udah hampir 60 lebih kan gitu. Udah 60 lebih. Dia pupune lek diturani ya rada ganjel, mari belum tok anu. Nah, itu. Kadang saya memang kangen. Tidur di pangku sama ibu kita ini kangen. Nah, tapi kalau nelpon ya kita sampaikan. Nanti kalau pas pulang dari Kalimantan sana, yo terutama ini, aku kangen mak, turu neng pangkonnya sampean, ya turu mas aku mas, ya turu, itu ya alhamdulillah seturu tenan, keturun, saya penake mau. Nah jadi orang tua kita ini ikhlas semua, tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan. Memang kalau semua orang tua kan ikhlas ya? Ikhlas, orang tua kita ini pasti ikhlas. Justru tidak mengharapkan yang bisa dikatakan ikhlas apa orang? Nah gini, kadang uangnya orang tua anak itu memiliki, tapi kalau uangnya anak orang tua ora itu ngakoni omah contohnya wis omah wong tuwa ya omahe anake kan ngono ya, omah wong tuaku ya omahku. Tapi kalau orang anak iki tadi bikin rumah, kuwi mes sapa? Omahku no. Ya, omah. Pasti dia sendiri kan gitu. Tapi kalau punyanya orang tua, pasti dia aku. Kuwi nek aku. Omahmu ndi? Omahku kono. Ya, pasti bukan tidak menyampaikan rumahnya orang tuaku di sana gitu. Pasti rumahku. Nah, itu Mas. Pasti perbedaannya seperti itu. Nah, ini tugas orang tua kan kasih nama yang bagus, ngasih makan yang baik-baik, yang halal, contohnya yang halal, memberi ilmu yang bermanfaat artinya begini, entah itu nanti anak ini bisa menjadi guru, ya menjadi guru, diamalkan kepada murid-muridnya, kan mengalir terus, mengalir, kemudian menikahkan, dan kalau setelah menikahkan ini tadi kan nggak langsung, anak ini nggak mungkin mas langsung pecah mas, langsung meninggalkan, kan masih berusaha dulu, proses lagi, masih berjuang lagi, ya itu. Nah kemudian untuk orang tua kita ini kita doakan, yang punya orang tua yang masih lengkap kita doakan supaya selalu diberi kesehatan, beri umur yang panjang, supaya tetap bisa melakukan sungkem. Nah, sungkem. Dan yang sedulur-sedulur saya, mungkin sedulur kita semua yang sudah tidak punya orang tua, kita doakan supaya mendapatkan tempat yang bagus, tempat yang layak di sisinya, itu mas. Nah. Tentang manfaat pengertian tentang manusia kepada orang tuanya. Mas, yaitu terutama kepada sedulur-sedulur semuanya,
mosok ora iso mek nyeneni wong tuane. Tugas anak kan itu. Tugasnya anak, tugas kita itu menyenangkan hati orang tua. Itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, kekurangan, saya minta maafnya sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.